Assalamualaikum, hai guys, masih di catatan istimewa guys. Qatar merupakan negara Arab yang pertama menjadi tuan rumah Piala Dunia yang telah berlangsung November tahun ini. Cukup mengagetkan dunia guys, kenapa negara kecil menjadi tuan rumah di tahun ini? Keputusan FIFA cukup membuat kontroversi dunia. Salah satu alasan karena perubahan jadwal yang semestinya dilakukan pertengahan tahun. Bahkan FIFA sendiri pun belakangan ini menyesal dan menyatakan pilih Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia 2002 adalah sebuah kesalahan. FIFA beranggapan Qatar terlalu kecil menyelenggarakan piala kelas dunia tersebut. Padahal keputusan itu sudah matang ditetapkan di tahun 2010. Namun terlepas dari kontroversi tersebut, fans bola masih antusias nonton guys. Dikabarkan dalam beberapa minggu ini 3 juta tiket sudah habis terjual. Oh iya, bagi kamu yang ingin tahu seputar Qatar, tonton sampai habis. Berikut catatan istimewa kami sajikan. Negara kecil berpenghasilan tinggi. Qatar merupakan negara emirat yang terletak di semenanjung kecil di Jazirah Arab, Asia Barat dengan ibu kota Doha. Arab Saudi Selatan merupakan batas darat mereka dan sisanya berbatasan dengan Teluk Persia. Qatar sebuah negara kecil, penduduk tak seberapa banyak, hanya sekitar 2,9 juta jiwa yang menduduki luas wilayah 11.571 km persegi. Namun meski terbilang kecil, negara ini menjadi salah satu negara terkaya di dunia guys. Dulu, sebelum negara ini menjadi negara sultan, negara ini miskin, di mana penduduk hanya sebagai nelayan dan tidak mungkin bercocok tanam di daratan yang terdiri dari tanah tandus dan gurun. Ditambah lagi dalam situasi sangat memprihatinkan, di mana negaranya dalam genggaman penjajah Inggris yang membuat penduduk semakin tercekik. Namun setelah beberapa tahun kemerdekaan yang diresmikan 3 September 1971, ditemukan kekayaan sumber daya alam yang sampai saat ini dalam kekuasaannya. Ekonomi negara berubah meningkat drastis dan berpenghasilan tinggi. Bahkan negara ini dicatat berpendapatan per kapita tertinggi di dunia. Dilansir dari situs Detik Finance terbit November 2022 per tahun 2021, Qatar memiliki pendapatan per kapita sekitar 61.276 dolar. Pendapatan per kapita Qatar bahkan jauh lebih besar dibanding negara-negara di Eropa seperti Prancis, Finlandia, Belgia, dan Jerman. Tentu hal ini merupakan berkat sumber daya alam yang sangat menjanjikan, yang diperkirakan minyak bumi tersedia sebesar 15 barel. Dari sinilah Qatar saat ini menjadi salah satu negara pengekspor gas terbesar di dunia. Tak heran ya guys, jika negara ini bikin dunia takjub. Selain kekayaan dan kemewahan yang dimilikinya, gedung pencakar langit bertebaran dan terus dikembangkan di berbagai sudut kota. Warga Qatar hidup makmur. Selain tiap warga Qatar bebas bayar pajak penghasilan, negara memfasilitasi bagi warganya yang hendak menikah dengan memberikan jasa ibu rumah tangga dan sopir untuk masing-masing istri. Dan ibu yang mau melahirkan disiapkan rumah sakit sesuai kebutuhan. Lalu anak baru lahir disiapkan rumah sampai menempuh pendidikan dari SD hingga perguruan tinggi baik di dalam negeri atau di luar negeri. Biaya sepenuhnya dari negara. Setelah menempuh pendidikan, mereka langsung dilamar perusahaan atau bebas memilih pekerjaan dengan gaji lebih tinggi dari tenaga asing. Wah, enak banget ya guys. Transportasi. Warga Qatar rata-rata menggunakan mobil pribadi guys, sebab harga BBM di sana lebih murah dari harga kopi. Maklum guys, negara ini pusat perminyakan dunia loh. Tahun ini meski negara menyiapkan 15.000 bus listrik Yutong yang didatangkan dari Cina untuk transportasi selama Piala Dunia 2002 berlangsung, pemerintah tetap meminta warganya menggunakan kendaraan pribadi. Benar-benar negeri sultan ya guys. Warganya saja dianjurkan bawa mobil pribadi. Sungguh istimewa guys. Negara teraman. Sejak tahun 2015 hingga tahun 2002, Qatar masih mampu mempertahankan posisinya sebagai negara Arab paling aman. Menurut indeks kejahatan Numbeo, Qatar masih di posisi sebagai negara teraman di dunia. Begitupun Doha ditempatkan kota teraman kedua di dunia. Kondisi itu mencerminkan level keamanan dan keselamatan di negara itu. Tentu tingkat kejahatan rendah dan penjara banyak kosong.
Kalau dibanding dengan Indonesia, gimana nih? Jauh banget ya guys. Hehehehe. Agama di Qatar. Mayoritas agama di Qatar adalah agama Islam. Seperti yang dilansir dari catatan situs Scott, data kependudukan Qatar per 2020, sekitar 65,5% masyarakat di negara tersebut memeluk agama Islam. Sementara Hindu 15,1%, Kristen 14,2%, Buddha 3,3%, dan sisanya tercatat memeluk agama lain, yakni 1,9%. Namun meski masyarakat mayoritas memeluk agama Islam, negara Qatar cukup terbuka dalam perbedaan budaya dan agama guys. Satu contoh, perempuan yang non-muslim tidak diwajibkan berhijab atau abaya, namun mereka diminta berpenampilan sopan dengan pakaian yang menutup sebahu dan lutut di area publik. Terutama jika masuk masjid, para wanita harus berpenampilan lebih sopan untuk menghargai tempat ibadah. Negara tanpa klub malam. Negara Qatar benar-benar menerapkan syariat Islam guys. Terbukti setiap tempat liburan yang menentang agama mereka tidak diterapkan di negara ini. Meski negara ini jarang sepi tiap malam, tapi tidak pernah ada klub malam guys. Ada tempat hiburan yang berbau maksiat sekalipun liburan akhir pekan yang diterapkan hari Jumat dan Sabtu. Masya Allah, benar-benar tak ada agama guys. Bahasa sehari-hari. Bahasa Arab adalah bahasa resmi Qatar dan bahasa keseharian penduduk lokal. Tunarungu menggunakan bahasa tanda Qatar. Adapun bahasa lain seperti bahasa Inggris digunakan bahasa kedua untuk berkomunikasi dengan warga asing di negara tersebut. Ada pula bahasa yang sedang populer saat ini untuk komunikasi adalah lingua franca. Juga ada bahasa lain yang diucapkan di negeri ini seperti bahasa Baluchi, Hindi, Malayalam, Urdu, Pashto, Tamil, Telugu, Nepal, Sinhala, Bengali, dan Tagalog. Musim di Qatar. Dilansir dari situs Wetherspout, rata-rata suhu di Doha musim panas berlangsung selama 4,4 bulan dari 11 Mei sampai 24 September, dengan suhu tertinggi harian rata-rata di atas 38 derajat Celcius. Bulan terpanas dalam setahun di Doha adalah Juli dengan rata-rata suhu terendah 41 derajat Celcius dan tertinggi 31 derajat Celcius. Sedangkan musim dingin berlangsung selama 3,1 bulan dari 4 Desember sampai 8 Maret dengan suhu tertinggi harian rata-rata di bawah 26 derajat Celcius. Bulan terdingin dalam setahun di Doha adalah Januari dengan rata-rata terendah 14 derajat Celcius dan tertinggi 22 derajat Celcius. Demikian sekilas kehidupan di Qatar guys. Bagi kamu yang punya tambahan terkait Qatar, jangan lupa komen di komentar ya. Oh iya, sampai di sini dulu guys. Sampai bertemu kembali di catatan istimewa selanjutnya. Wassalam.